Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Mustafa di channel SMR Cherry. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi tips lagi seputar memanah. Tapi sebelumnya saya ingin cerita dulu. Jadi kemarin saya kan ngadain giveaway. Kemudian saya kirim tuh paketnya ya ke salah satu pemenang yang di Kalimantan, sorry. Sialnya setelah paketnya terkirim, ini stringnya ketinggalan. Jadi jatuh lagi saat saya packingnya. Aduh, ini parah banget sih, ini parah banget asli. Mohon maaf ya abang yang ada di Kalimantan, mohon maaf ini stringnya malah nggak kekirim. Namun jangan khawatir, di video kali ini jadi saya akan ajarkan aja ya si abang itu yang paketnya sudah kirim tapi nggak ada stringnya. Saya akan ajarkan aja cara bikin string ini. Nah, sekalian saya jadiin konten saja ya, supaya yang lain juga yang mungkin ingin belajar cara membuat string busur sendiri seperti ini. Oke, simak saja video ini sampai selesai. Oke, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, ini kok kenapa dikasih judul tutorial membuat tali busur darurat? Nah, karena video ini saya tujukan untuk kalian yang sangat awam sekali atau bisa dibilang baru pertama kali membuat tali busur, sehingga dipastikan kalian belum punya alat-alat khusus untuk membuat string ini. Nah, jadi saya di video ini membuat tutorial ini pakai barang-barang atau pakai alat-alat yang sangat sederhana serta menggunakan bahan-bahan yang mudah kalian dapatkan. Oke, kita mulai saja cara pembuatannya. Ini dia alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Pertama ada tali nilon seperti ini ya, nilon ukuran 9, warnanya bebas. Kemudian kalian perlu siapkan juga solatip bening seperti ini atau lakban ya. Dan kita perlu lem Korea atau lem setan seperti ini. Kemudian ini sudah mulai ke alat. Kita perlu 2 stik bambu seperti ini, stik bambu atau stik kayu, dan meteran untuk mengukur panjang. Untuk alat-alat lainnya nanti bisa dilihat saat proses ya, tinggal disaksikan aja. Kita mulai aja proses pembuatannya. Langkah pertama, kita tancepin dulu stik bambu tadi ya, seperti ini. Kemudian stik satunya lagi kita tancepin juga sebelah sini dengan jarak kurang lebih 1,5 meter ya. Kalau mau dilebihin dari 1,5 meter boleh, asal jangan kurang. Selanjutnya kita mulai ikatkan benang nilon ke salah satu stik kayu yang sudah nancap ini ya. Ikat aja sekeras mungkin, sekuat mungkin supaya tidak mudah lepas. Nah, kalau sudah terikat, selanjutnya kita bikin lapisan-lapisan benang seperti ini ya. Ini kurang lebih 10-12 helai benang kita lilit-lilit seperti ini antara stik kayu satu dengan stik kayu lainnya. Saya di sini kebetulan menggunakan sekitar 10 lilitan. Nah, kalau sudah 10 atau 12 helai benang, langsung aja kita kunci simpulnya supaya tidak mudah lepas lagi ya. Selanjutnya, string yang sudah digabungkan 10 helai tadi kita lilit dengan solasi atau lakban seperti ini. Nah, disinilah kenapa saya membuat judul ini adalah cara membuat string darurat. Karena memang caranya ini benar-benar darurat ya, harusnya tidak dililit dengan lakban seperti ini. Kalau mau lebih baik hasilnya, silahkan lilit aja dengan benang. Cuma perlu waktu yang lama ya, mungkin di video lain akan saya coba tutorialkan juga cara membuat string yang benar. Tapi cara ini cukuplah untuk membuat string darurat supaya busur kita fungsional dulu. Dililit aja terus dari ujung ini sampai jarak sekitar 30 sentian ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk ujung satunya lagi. Kita lilit juga dengan lakban seperti ini sampai jarak kurang lebih 30 cm.
Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian tengah. Kita lilit juga di bagian tengah ini sekitar 20 cm panjang lilitannya. Sebenarnya tidak masalah ya kalau kalian mau ngelilit seluruh tali ini dari ujung ke ujung, itu lebih baik ya, lebih rapi. Tapi kalau malas ngelilitnya, cukup sekitar 30 cm aja tiap ujung dan 20 cm di bagian tengah seperti ini. Kalau sudah beres, kita cabut aja talinya. Ini sudah aman sekarang ya, karena sudah dililit, tidak akan lepas-lepas lagi. Selanjutnya kita mulai bikin loopnya ya. Loop ini adalah bagian tali yang akan ngait ke busur nanti. Ujung tali yang sudah kita lilit dengan lakban tadi, selanjutnya kita lipat seperti ini dengan jarak sekitar 8 atau 10 cm. Di sini saya pilih 8 cm saja. Selanjutnya kita akan buat lilitan di sini menggunakan benang ya. Benangnya benang yang sama. Untuk warna sebenarnya bebas. Saya menggunakan warna hitam ini supaya kelihatan dan kontras ke kamera. Nah, tapi kawan-kawan tidak perlu membeli dua warna begini ya, cukup satu warna saja, warna putih misalnya. Oke, langsung aja buat simpul dulu seperti ini di bawah yang kuat. Kemudian kita langsung bikin simpul seperti kita lagi membuat simpul kail mata ikan ya, seperti ini. Pertama dibuat seperti ini dulu. Kemudian kita lilit-lilitkan aja ujung benang ini sampai jarak sekitar 1 cm ya, atau 1,5 cm. Kalau dihitung lilitannya kurang lebih sekitar 16 sampai 20 lilitan. Oke, terus nah kalau sudah sampai ujung, langsung masukkan aja bagian ujung benang ini ke simpulnya. Kemudian kita tarik dari bawah supaya terkunci. Oke, seperti itu ya. Nah, bagian benang yang sisanya langsung kita gunting saja. Nah, selanjutnya supaya simpul ini tidak lepas, kita langsung keraskan aja dengan lem Korea seperti ini. Oke, dan ini dia hasilnya untuk loop pertama ya. Kemudian sebelum kita mulai bikin loop yang kedua, kita harus ukur dulu panjang busur kita berapa senti, supaya tali yang kita hasilkan nanti pas dengan busur kita. Nah, misal ini busur saya ini panjangnya 130 cm. Nah, rumus panjang talinya biasanya saya dikurangi 10 cm atau 15 cm. Misal saya kurangi 10 cm dulu. Jadi saya akan coba bikin tali ini panjangnya 120 cm dulu. Nanti kalau misalkan kurang atau kepanjangan bisa kita atur lagi. Oke, langsung aja ya bikin loop lagi seperti cara pertama. Ini tidak perlu saya tampilkan lagi ya, karena sama caranya. Ini langsung hasilnya aja seperti ini. Nah, loop kedua ini jangan dulu dikeraskan pakai lem ya, karena ini belum tentu hasilnya pas. Kita harus langsung tes dulu ke busur. Oke, kita langsung aja pasangkan dulu ke busur supaya tahu ini talinya pas atau tidak. Langsung aja pasang seperti ini. Kebetulan tali yang saya buat ini pas banget dengan busur yang saya punya. Mungkin karena saya sudah sering banget ya membuat tali ini, jadi sudah hafal betul ukurannya. Untuk menilai pas atau tidaknya, biasanya saya menggunakan rumus jempol begini ya. Jadi kalau misalkan tali ini ada di bawah jempol saya, berarti itu terlalu panjang. Kalau misalkan tali ini jauh berada di atas jempol saya, maka tali itu terlalu pendek, jadi disesuaikan. Nah, kalau sudah pas di atas jempol seperti ini bisa dibilang sudah cukup. Kalau sudah pas, baru kita keraskan loop yang kedua ini menggunakan lem Korea supaya tidak bergeser. Nah, dan ini sudah selesai, tinggal kita gunting-gunting aja bagian tali sisanya ini. Oke, sekian dulu tutorial cara membuat tali busur daruratnya. Kenapa disebut darurat? Karena ini benar-benar asal jadi dulu ya. Mungkin di video berikutnya kita akan coba praktekkan juga tutorial membuat tali busur yang lebih baik.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe jika belum, like jika kamu suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.